recording wawancara dari game part 2. Udah pasti tuh start. Oke. Udah ada nomornya, Cing. Udah 6 detik. Oke. Bentar. Oke. Oke dari tadi. Kamera roll. Oke. Oke, action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rigen Rakelna. Yeay. Alhamdulillah. Kedua kali datang sini. Rakelna apaan sih? Kepanjangan dari Putra Kelana Buana, ada kepanjangannya. Putra Kelana Buana. Apaan? Kelana Buana apa? Mengelilingi dunia, berkelana. Oh. Putra yang mengelilingi dunia. Gitu. Itu Lo juga ngarang? Sumpah kagak, dari bokap. Jadi bokap tuh namanya Muhammad Rizky Putra Kelana Buana. Gitu. Tadinya tuh ada WS gitu depan. WS Muhammad Rizky Putra Kelana Buana. WS-nya? Wera Sape, nama kampung bokap sama nyokap di Bima. Oh, kampung nyokap Wera, kampung bokap Sape. Terus Muhammad Rizky Putra Kelana Buana. Terus akhirnya udahlah nggak usah pakai WS lah gitu. Masih panjang juga. Terus Putra Kelana Buananya disaranin nama orang pencatatan sipil. Ini Mas, Pak, namanya kepanjangan Pak, Putra Kelana Buana, disingkat aja mau nggak gitu. Singkat apa ya? Terus ngambil itu Rakelna, akhirnya Rakelna jadinya. Kata si petugas itu. Kata petugas. Masa yang Kalau diceritain bokap begitu, gue juga nggak tahu kan. Gue nggak ingat. Rakelna itu akhirnya yang dapetin singkatannya itu siapa? Maksudnya si pencatatan Kayaknya sipil. orang catatan sipil. Nggak tahu orang catatan sipil, pokoknya jadinya Rakelna dari nurut-nurut aja. serius. Masa? Oh iya. Masa nurut-nurut aja sama pencatat? Ya nggak tahu bokap, mungkin ya udahlah terserah ibu lah, yang penting ditulis nama anak saya gitu kali. Akhirnya ditulisnya Rakelna, akhirnya Rakelna. Dan nama itu gue setuju tuh, nama tuh doa. Karena gue akhirnya ngerasa gue bisa ke Jerman ikut Panji gitu gara-gara nama itu, Kelana Buana. Oh. Putra yang mengelilingi dunia. Udah kemana aja lo? Semarang. Kayak yang pakai paspor dong. Oh, yang pakai paspor. Oh, itu kan pakai PCR doang. Tapi kalau udah 2 kali vaksin antigen bisa. Nggak pakai PCR kalau udah 2 kali vaksin. Naik pesawat, antigen doang bisa. Kata siapa lo? Kata orangnya, kata ini. Enggak, lu udah nyobain belum? Kata di sononya bener, Cing. Waktu kan kemarin gue pulang dari Bima nanya. Antigen lo? Kagak, gue baru sekali vaksin. Kok bisa baru sekali? Guanya vaksinnya. Emang baru sekali, kan gue kena COVID awal tuh kan. Kena COVID, nunggu 3 bulan, jadi baru vaksin. Baru bisa vaksin lagi November. Lo kan udah lama kenanya, Gen, yang bareng-bareng itu kan? Iya, 3 bulan. Banyak anak stand up bareng tuh. Iya, yang berurutan dah tuh, yang dibilang endorse COVID tuh. Ya itu barengan itu. Bulan apa itu? Juli, Agustus, September udah Mei. bisa. Mei. Juli, Agustus, September. Kan lo kena Juni, Agustus, September. Nah, gue kan dapatnya yang AstraZeneca. Terus September, Oktober, baru bisa November. 3 bulan kalau AstraZeneca. Maksudnya 3 bulan gimana sih? Masa tunggu untuk vaksin keduanya. Kalau Sinovac kan cuma berapa minggu tuh. Kalau yang minggu. Nah, kalau yang AstraZeneca tuh 3 bulan disuruhnya. Masa tunggunya. Iya. Gitu. Jadi kemungkinan November gue baru bisa vaksin lagi. Iya. Baru bisa antigen. Antigen doang bisa. Untuk naik pesawat. Iya, tapi Sinovac belum diakui. Sama beberapa negara. Ke umroh. Sinovac nggak boleh. Harus ada yang ketiganya tuh. Booster itu ya. Moderna kalau nggak Pfizer. Boleh. AstraZeneca juga boleh. Baru tahu nih gue. Ini makanya gue kasih tahu. Iya, makasih, Cing ya. Sama-sama. Soalnya belum ada rencana umroh sih kan. Memang udah dibuka, Cing, tapi udah dibuka. Udah. September katanya udah buka. Oh, jadi gitu. boleh, tapi harus syaratnya itu. Iya, dari Indonesia khusus. Yang dari Indonesia. Dan di sana nggak ada karantina lagi. Cuman pulangnya kita di karantina.
Iya, pulangnya kayak Jalwi kemarin tuh. Itu kan karena positif. Ini positif nggak positif kita Iya keluar tetap negeri. Cing. Jadi emang itu hotel buat karantina dulu semua yang datang itu selama 1 minggu atau 2 minggu dites lagi. Kalau ini positif, kalau yang Indonesia itu dibawa ke Wisma Atlet. Gitu dari hotel itu. Yang Iya. kan Ajalwi kan sempat ini dia. Positif kan dia. Positif kan. Makanya dia ke Wisma Atlet padahal Tadinya dia di hotel. tadinya di hotel, dia minta di hotel, cuman nggak bisa. Disuruhnya ke sono Wisma Atlet. Iya. Gitu. Lama juga malah dia. Lumayan tuh Ajalwi tuh. Iya. Sebenarnya terus kagak ada gejala Cing, jadi dia ini aja santai-santai aja di sono, bete malahan dia. Iya. Dia bilang ini mah gue kena covid tapi habis itu gizi gue yang kurang, dia bilang bosen makannya ini mulu gitu. Nggak ada itu. Nggak ada itu padahal dia pengennya kan makan itu kan. Iya. Atau paling nggak ini itulah. Ya kalau ini itu masih enak, soalnya kombinasi. Iya, kalau ini tuh emang bosen. Iya. Kayak udah jadi kayak kombi bubur. Kombinasi kopi bubur. Harus enggak ya. Terus kok jadi Rigen? Kan nama lo Rizky. Ya itu Muhammad Rizky Rakelna Putra Kelana Buana. Nah nama Rizky di komplek gue tuh banyak Cing. Ada beberapa orang gitu. Nah Gen ini dari Gendut. Dari Gendut. Nah ada yang namanya Rizky Akbar, Rizky apa gitu. Dia namanya Ribar gitu. Jadi nama bokapnya diambil. Nah gue dapet yang karena fisik. Rizky Gendut, Rigen. Gendut masa? Emang di sana Gendut ngomongnya? Ya kak, yang enggak ngomong. Kan Rigen. Tapi kalau Rigen kan nggak enak, ditulisnya Rigen gitu. Cuman makanya ada beberapa orang Rigen sebenarnya Rigen aja gue ininya. Ya udahlah biar keren juga sih kayak Rigen gitu. Rizky Gendut. Tadinya di Jakarta gue udah pengennya Rizky aja namanya. Pengen panggilannya Rizky. Cuman ada temen SMA satu ternyata dia kuliah di tempat yang sama. Lagi nongkrong terus manggil Rigen gitu terus Rigen apaan? Kagak itu nama panggilan gue di kampung. Emang apa artinya? Rizky Gendut gitu. Makanya jadi panggilan ini ceng-cengan. Emang di mana lo? Kuliahnya di Jakarta STTPLN. Oh yang di situ. Di mana? Di jalan tol kelihatan. Iya, yang di Ring Road. Iya, Outer Ring Road. Lingkar luar. Jor, iya tuh. Jakarta. Outer Ring Road. Oh iya. Ya. Nah itu sebelah kiri jalan untuk kuliah situ. Iya, jadinya Rigen. Akhirnya yaudahlah Rigen sampai akhirnya stand up juga Rigen. Jadi stand up juga ada Ristek. Ristek. Iya, Rizky Teguh. Ristek dong. Ristek. Panggilannya apa deh? Rizky Teguh kan. Ristek. Ristek apa? Riset dan teknologi. Iya. Tapi panggilannya Ristek. Kan dia dari Medan. Iya, Ristek kan. Rizky Teguh. Kayaknya nggak ada deh. Maksudnya orang Medan Teguh tuh dibaca Teguh juga masa. Bener. Enggak lah. Nama orang nggak jadi begitulah. Cuma ya orang manggilnya Teguh Karya. Kalau orang Medan bilang Teguh Karya. Enggak ada. Serang gitu. Ayo kita serang gitu. Ya enggak, tapi emang panggilan Ristek gitu, Cing. Ristek, Rizky Teguh. Iya. Tapi nggak tahu lah Rizky Teguh jadinya. Iya. Kalau Muhammad Rizky Putra Kelana Buana. Oke. Iya. Itu. Terus tadi tuh nggak tahu nih ya, bokap tuh tadinya tuh bilang tadi mau pakai bahasa Bima belakangnya. Apa? Hori Coo Rakap Siwe dia bilang. Jadi WS Muhammad Rizky Putra Kelana Buana Hori Coo Rakap Siwe. Jadi satu paragraf. Bener anjing itu. Satu paragraf jadi cerita. Bokap nggak tahu ya bener apa enggak dia emang namanya Bokap lu itu. bercanda kali. Ya mungkin bercanda kali. Iya. Mungkin kayak kenalin anak saya Muhammad Rizky Putra Kelana Buana Hori Coo Rakap Siwe gitu. Hori apa? Hori Coo Rakap Siwe. Artinya Dilepas ditangkap sama cewek gitu. Jadi kayak ganteng lah gue gitu, Cing. Jadi kayak nih gue lepas lu ntar dikerubutin sama cewek gitu. doanya. Terkabul gak tuh? Terkabul sempet. Sebelum nikah. Ya emang? Apa? Sekarang mah udah setia gue. Terkukung lo sama bini lo? Enggak terkukung, Jing. Cuman sekarang udah. Bentar, ada pesawat. Iya. Ada pesawat lah. Iya, pesawat. Karena dekat Halim. Halim 7 bulan. Hah? 7 bulan. 9 bulan dilahir.
Berarti ini anak ketiga. Berarti dia berarti ibunya belum sempat keluar udah hamil lagi ya? Soalnya 2 bulan yang lalu masih 9 yang anak kedua. Kan ini dari istri kedua. Oh, jadi banyak istrinya. Ada 3 istri ya? Iya. Nggak, lo sama istri lo emang terkukung sekarang? Kagak, Cing. Kagak, beneran. Biasa aja. Cuma lo bilangnya dulu. Sekarang sejak menikah lo. Karena sekarang udah nggak mikirin kayak gitu-gitu lagi, Cing. Kalau dulu mah masih star syndrome gitu. Maksudnya? Masih ngerasa rockstar gitu. Masih kayak, wah gila, gua nih komedian nih, gue nih artis nih, gitu-gitu dulu. Mana-mana dilayani. Iya gitu, terus ada gitu. Bisa. Apa tuh? Ya enggak gini. Bisa kali. Bisa gitu. Tapi cewek mah sebenarnya bisa semua. Cuma itu Rahman paling tahu dulu KFC. Cewek mah bisa semua. Cuman masalahnya mau nggak? Itu sama kita. Iya. Bisa, cowok juga bisa. Ya dulu, Cing, dulu sebelum tuh ketemu. Sebelum ketemu, udah ketemu juga. Sebelum menikah. Kan gue bikin stand up namanya Wedding Proposal kan. Nah itu sih pengakuan semua tuh, Cing. Tentang gimana gua bandel-bandelnya dulu. Pengakuan gua semuanya. Kayak gua dulu waktu pacaran sama dia gitu, kalau nggak ketemu dia gue install Tinder gitu. Begitu ketemu dia Tinder gua hapus, gua uninstall. Pernah dapat gak lo? Dari Tinder? Match gak? Pernah dapat. Ketemuan gitu. Ada ya, itu ada yang gue ceritain, ada yang pas ketemu kurs gitu. Bukan selera gua gitu. Valuta asing. Apa? Kurs. Aduh, bukan. Valuta asing, ke money changer. Iya. Itu. Jadi udah tahu, bini lo udah tahu semua kelakuan. Udah tahu itu mah, udah semua, udah gue ceritain semua di panggung itu. Dan gue juga kombutnya ngobrolnya sama dia kan, gue bilang aku boleh nggak ceritain ini, aku boleh nggak ceritain ini. Dan ada beberapa cerita yang emang dia baru denger di panggung justru. Marah nggak abis itu? Kagak, ya udah akhirnya karena ya gue udah mau ngakuin semuanya. Loh, masa semudah itu gara-gara ngaku terus udah? Ya maksudnya. Berarti lo mau nyimpan kebohongan selama belum di panggung? Cuman 20% kebohongan, 80% ketahuan. Yang dia nggak tahu tuh kayak install Tinder paling. Tahu sih kayaknya juga. Tapi lo pernah ketahuan juga bandel? Ini lo bandel cewek doang ya? Nggak bandel mabuk-mabukan? Kagak, kalau mabuk cewek iya. Lo bandel cewek? Bandel cewek. Pernah nggak? Pernah. KGP konyol, Cing, sumpah. KGP konyol, bener deh gue KGP. Itu kan ada di materi gue tuh. Gue bilang gue KGP gara-gara ini lagi jalan sama dia naik mobil. Terus handphone gue pakai buat inian maps. Terus tiba-tiba ada pop up centing dari email dari Traveloka. Bagaimana pendapat Anda menginap di Hotel 88 Kedoya? Langsung dilihat, gimana nih pendapatnya, mau siapaan, digituin. Ketahuan gue langsung, itu apa namanya, terus hilang kamu waktu itu, udah aku ini tanggal segini, langsung investigasi dia. Dapat. Iya, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah anjing, udah ketahuan nih, udah pasrah itu gue. Udah nggak tahu nih, udah minta maaf, iya maaf. Ya terus gue cuman bisa bilang saat itu tuh satu kalimat yang menurut gue ini yang bisa menenangkan dia saat itu, Cing. Ya itu. Mungkin cewek itu cuma dapat badan aku, tapi kamu dapat hati aku sepenuhnya. Berak. Tapi saat itu tenang dia, Cing. Dia tenang. Kata-kata lu berak. Gue kan sajak juga sebenarnya. Sama kayak Zari gitu-gitu. Tapi gue sempat ngerasain juga sih, cewek-cewek yang deket tuh cuma pengen tubuh gue doang tuh. Emang sakit ya kita yang begitu. Iya, ya? Kadang gue habis digitu dia ngerokok di pinggiran kasur. Kita yang gue yang ini kenapa ngapain sih gue di sini gitu. Gue kan harusnya ke kota ini kerja gitu. Bukan kayak begini. Kadang penyesalan itu sih, Cing. Ada ya. Ada yang sampai sekarang aja gue kalau bisa diulang mah bukan kalau misalkan waktu bisa diulang gue kagak ada kayak gitu.
Kalau waktu bisa diulang gue kagak ada gitu maksudnya. Jadi bisa mengulang waktu itu ya. Iya, bisa bukan mengulang kejadiannya. Bukan kejadiannya. Kalau kejadiannya bisa ya, jangan sampai ketahuan. Kalau kejadiannya bisa diulang mah mending cash. Gak usah pakai aplikasi. Sejak itu lo matiin notifikasi ya. Waduh, notifikasi dari ini biar nggak timbul pop-upnya kan ada. Iya, itu emang nggak tahu. Gue juga, waduh kok emailnya masuknya. Masalahnya seminggu setelah kejadian, cing, gue udah mikir sehari, 2 hari, 3 hari tuh kagak ada apa-apaan. Aman gitu. Wah udah aman nih kayaknya nih. Orang udah janjian sama cewek itu udah nih diem-diem aja nih kita nih, nggak usah ini nih. Udah aman cing, bener clear itu udah. Bersih nih gue nih main sekali nih, gitu kan. Tiba-tiba email brengseknya itu keluar nanyain pendapat. Ngapain sih makanya nanya-nanyain pendapat? Iya. Wah, ternyata jadi bini lo nih udah teruji lah. Udah teruji kesabarannya, dan gue juga udah tahu lah bini gue tuh investigasinya bahaya. Kalau udah investigasi tuh ngeri dia tuh. Jadi hati-hati lah. Sampai tahu siapa orangnya. Sampai akhirnya gue ngaku. Di DM sama dia, terus udah dilabrak langsung. Dilabrak di DM. Ya udah nih bawa aja sekalian kalau mau digituin. Apa kata-kata yang akhirnya bikin bini lo waktu itu tenang? Coba. Apa ya? Yang tadi. Iya. Apa yang lo karang lo? Itu mungkin dia cuma dapat badan aku gitu, tapi yang kamu harus tahu, hati aku tuh seutuhnya buat kamu gitu. Aku sama dia mungkin cuma nafsu gitu, tapi kalau serius mah aku sama kamu, makanya aku nggak pengen kehilangan kamu gitu. Gue ngomong gitu. Terus ada backsoundnya nggak? Ada backsound gitu. Katanya ke awal, tapi malah ke ini. Diajak ke kawan ternyata malah mendua. Aduh. Itu buat ceweknya. Kalau buat cowoknya saat itu nana ready, nana yang surrender yang TikTok. Nana whenever you ready, whenever you ready, whenever you ready. Sambil ngeliat kaca gitu gue. Sumpah tuh gue kalau nginget, serem banget itu. Itu adalah hal paling mencekam di hidup gue yang gue rasain di Jakarta. Saat itu tuh. Iya, aduh. Sayang soalnya. Apa pelajaran apa yang lo petik? Ya itu tadi cash. Enggak sih, itulah. Apa pelajaran yang lo petik dari kejadian? Ya itu Indah terus menghadapi itu, ya dia berapa minggu ngambek gitu, bete. Terus ya sama-sama belajar akhirnya. Gue belajar untuk setia, Indah belajar untuk ngintilin. Nggak kasih celah, ngikut mulu kemana aja dulu tuh. Iya. Gitu. Memang kalau ada pasangan nih yang gue lihat kalau lagi syuting terus istrinya ikut, itu antara dua emang setia sama curiga. Lu sih kebanyakan curiga kayaknya ya? Iya, dulu curiga. Iya, karena pantas dicurigai. Iya. Ya lu tahu sendiri lah gue gimana dulu ya, Cing ya. Ya Allah, lu yang lihat gue dulu lah. Surabaya nggak ada, Surabaya nggak usah lah, nggak usah ceritain lah, Bang Ramano. Surabaya apaan lu? Kagak, dulu kan Bang Ramano kan ini KFC gitu. Ya kadang kalau malam gitu suka pada mencar. Jam 10 di lobi gitu. Nunggu. Oh iya, kalau itu mah wah kacau itu kalau yang di Surabaya tuh. Yang mana kerjaan? Udah tahu belum? Siapa? Bini lo yang Surabaya. Tahu yang Surabaya. Tahu. Udah lagi udah dulu juga ya. Udah dulu juga iya. Itu. Udah cerita-cerita hanya untuk diingat, bukan untuk diulangi. Betul, itu Cing. Sebagai pelajaran hidup. Jadi kan kita semua ngerasain semua nih apa gitu. Tapi lihat sekarang kan, akhirnya tahu rasanya gitu. Udah enggak lagi dah, gitu, Cing. Enggak tahu sih. Ada ini kan nggak ada yang tahu. Iya. Gen, bokap gimana Gen? Bokap alhamdulillah
udah ini sih Cing, udah apa namanya, udah enakan, cuma udah sehat, cuman masih apa lagi proses pengembalian ke ini, long ke COVID kondisi ya kenanya. Iya, long COVID. Jadi ini udah negatif. Iya. Tapi sesak masih ada gitu. Kayak ngap, jalan jauh ngap gitu, karena ada kayaknya peradangan gitu, kayaknya rusak di gitu paru-parunya gitu, karena emang bokap tuh kan 1 bulan tuh Cing, total sekitar 40 hari lebih lah di rumah sakit kan. Gua aja sebulan, terus gua pulang tuh kan emang belum keluar tuh, masih di ICU non COVID tapi udah negatif, cuman lagi belajar masih karena belajar karena ininya parunya kan oksigennya kan makainya tuh bokap yang HFNC tuh yang kecepatan tinggi. Jadi kalau misalkan oksigen untuk orang COVID itu ada oksigen nasal yang di hidung, terus oksigen ini yang apa Sukhoi, iya yang itu, terus ada yang pakai inian, ada yang pakai pompa itu ya. Iya itu, terus baru HFNC, terus NIV apa? NIV tuh di atasnya HFNC, kayak dia pakai alat ventilator gitu katanya. Nah, baru terakhir ventilator. Nah, bokap gue tuh udah yang HFNC. HFNC itu kecepatannya 60 liter per menit oksigennya. Lu apa lo? Apal, gue pelajarin Cing. Jadi gue tuh di sono ngobrolnya sama dokter mulu. Jadi kita koordinasi, gue ngobrol sama dokter ini, terus gue ngobrol lagi sama dokter yang di Jakarta, sama teman-teman gue, termasuk dokter Tirta juga gue nanya-nanya sama dia, gitu. Nih bokap gue kondisi begini gitu. Jadi gue tuh bener-bener nggak mau ketinggalan, maksudnya karena kan kita di Bima nih, nggak tahu nih obatnya apa, ininya apa yang bagus gitu kan. Jadi gue nanya-nanya ke situ, nanya-nanya ke Jakarta. Ada kan kebetulan ada sepupu di RSCM yang ngurus COVID. Ada teman juga, ada dokter Tirta. Rumah sakit Cantik Manis. Mancing aja itu udah tahu dong RSCM. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pakai ditanya. Ya itu, jadi belajar itu Cing. Nah bokap itu pakai HFNC. Jadi selama COVID itu kan 60 liter per menit kan. Jadi 60 liter per menit? Iya. Jadi 60 liter per menit tekanannya. Jadi kencang banget Cing, masuk ke hidung. Itu pun sempet pakai itu aja cuma dapat 80-70 saturasinya. Padahal itu tuh udah kencang banget Cing. Gitu. Nah itu emang bokap tuh udah parah banget lah. Makanya harus setelah itu kan belajar turun-turun dikit, dari 60 turun ke 50 turun ke 40, turun 30 baru pakai ada pompanya itu, baru pakai yang lepas pompa itu, terus pakai ini, baru akhirnya boleh pulang. Di rumah aja masih pakai oksigen, masih kadang kalau misalkan sekarang sih udah enggak sih katanya. Sempet pas udah di rumah tuh, jadi kita standby tabung oksigen. Jadi kalau misalkan ngap tuh langsung tidur apa pakai oksigen. Maksudnya lo manggil bokap lo ngap? Apa? Ngap. Kadang bray. Lo udah ngap, oke ngap. Siap. Lo ngap nih ngap. Bukan ngap itu. Ngap tuh sesak. Ya, sesak. Ya. Jadi standby terus nih si oksigen. Oksigen standby. Standby terus. Kemarin tuh beli 1 tabung yang gede itu di sono. Yang segini ya. Yang 6 meter kubik. Itu 3.000 kapasitasnya 3.000 liter. 3.000 liter satu ituan. Cuman kadang diisi cuma 2.500, kadang cuma 2.000 gitu. Ngisi ada di sana. Di Bima ngisi tuh jadi jadi ada orang ngisinya ke Lombok. Nah, dia jual tabungnya. Jadi kita tukar tabung. Oke. Dia ngisinya ke Lombok. Kayak ini kan berarti gas aja ya. Kayak kita beli gas tukar tabung. Iya gitu. Nah itu kan gue sempet. Jadi itu dong ya. Maksudnya nggak selalu tersedia ya? Nggak selalu tersedia. Tapi waktu yang gue tuh emang bisa tuh truknya tuh bolak-balik tuh. Sampai dia belum. Jadi kan bawanya kan banyak kan. Bawa sekali itu sekitar 300 tabung naik truk. Nah itu kadang dijemput pakai mobil ambulan buat rumah sakit, karena kan gue sempet yang gue bikin story butuh oksigen segala macam, karena emang dikasih tahu sama pihak rumah sakit itu bahwa oksigen cuman ada sampai jam sekian gitu, dan kalau misalkan nunggu tuh berarti ada kemungkinan
bokap gue tuh kosong oksigen sekitar 2 jam, 2 Cing. jam, ya. Gitu. Iya. Akhirnya, wah gimana cara nih gue makanya nyari coba usaha nyari oksigen sendiri. Gue keliling tuh Bima, Dompu tuh ke Bima tuh sekitar 1,5 jam lah gitu. Tapi lewat hutan-hutan gitu, naik mobil. Itu nyari gue ke puskesmas gitu. Siapa tahu ada yang nyetok gitu. Gue minta tolong. Itu nggak dapet. Sampai akhirnya rumah sakit. Untungnya rumah sakitnya inisiatif. Jadi dia ngerahin mobil ambulan 2 jemput, Cing. Jemput ke Lombok? Jemput, iya ke jalan. Pokoknya kan tabung nih, jalan pelan nih, naik truk. Dijemput sama ambulan. Dijemput 3 tabung, 4 tabung buat dibawa ke sini biar ngebut gitu. Iya. Jadi sistemnya begitu waktu itu. Buat manjangin. Tapi nggak ada kosongnya akhirnya? Alhamdulillah nggak pernah sampai yang kosong banget, cuman menipis terus. Jadi menipis itu akhirnya bokap gue korban, Cing. Bokap gue tuh akhirnya korban karena saturasinya mau nggak mau, kebutuhan oksigennya diturunin. Yang darinya 60 liter, diturunin jadi sekitar 25 liter. Mau nggak mau. Kalau misalkan tetap di 60 bisa habis, bisa kosong lebih dari 2 jam, 4 jam. 2 jam itu kalau misalkan bokap gue stabil gitu. Jadi diturunin semua, tapi saturasi semua rata turun tuh kalau diturunin. Semua kamar tuh paling rata. rendah berapa saturasi bokap lo? Bokap sempat 49. Udah gawat dong. Udah gawat. 49. Gue tuh udah ikhlas, Cing. Saat itu. Udah ya udahlah kalau emang ya gue doa waktu itu sih sebenarnya gue bilang gue masih butuh bokap, gue bilang. Gue baru belajar jadi seorang bokap, jadi seorang ayah, gue bilang gitu dalam hati. Doa gue gitu. Saya masih butuh orang tua, saya butuh ayah gitu. Saya pengen belajar jadi ayah yang baik gitu. Saya pengen jadi ayah yang seperti papa yang ngajarin saya gitu. Sampai saya ada di posisi sekarang gitu. Masih butuh lah gitu. Makanya tapi kalau misalkan emang jalannya ya udah saya nggak bisa ngelawan itu. Emang kalau emang takdirnya ya udah saya ikhlas. Saya ikhlas, bener-bener ikhlas. Karena ini juga udah usaha semaksimal mungkin. Saya juga udah ngerasa ini udah usaha semaksimal mungkin, dari saya cari oksigen, dari cari obat, Cing, waktu itu. Iya, nyari-nyari yang apa, Vir? Ada remdesivir itu antivirusnya. Terus sama yang paling gue cari itu Actemra. Iya. Gue dikirimin oseltamivir tuh sama Pak Aji waktu itu. Oseltamivir ya. Sama Vir juga itu kan. Beda. Oseltamivir tuh nggak tahu deh gue. Tapi antivirus juga deh kayaknya deh. Iya, Vir belakangnya lah. Iya, kayak Vir itu virus kan. Masa mau Vira? Iya, masa antivira. Wah, Vira Sabila pacarnya Coki. Vira Sabila. Emang pacarnya? Katanya. Oh iya sih, gendong-gendongan sih gue. Tomboy dia. Dia teman gue satu sinetron dulu. Vira. Dia tukang Telepon gua. Copot ya. Goyang berarti. Cek. Oke. Fokus berarti nih. Dia fokus suara tapi gambarnya itu aja nih, jangan-jangan. Karena ini kita operatornya Rahman nih, biasanya si Dion, tapi Dion lagi ada on air. On air ya namanya ya. Kerjaan. Ada kerjaan, jadi Rahman lagi deg-degan aja tuh. Iya. Tadi sampai mana tuh? Sampai kok jadi Vira ngomongnya? Bokap ya. Ya itu. Dinyatakan sembuh COVID-nya kapan? Berapa lama setelah di rumah sakit? Setelah di rumah sakit tuh gue lupa ya tanggal tuh. Masuk juga gara-gara positif. Gara-gara positif. Dan gue tuh nggak tahu ya positifnya kapan. Bokap tuh emang awal tuh ngeyel banget. Nggak, maksudnya kayak ya udahlah gitu, ini tinggal minum obat gitu. Karena sebelumnya gua, Indah, segala keluarga di Jakarta pada kena dan kita tuh nggak ada gejala berat, Cing. Jadi bokap ya paling demam gitu. Jadi dia minum obat aja waktu itu tuh saat itu, sampai akhirnya dia bilang sesek terus waduh akhirnya dibeli oksigen tuh beli oksigen satu terus masih nggak kuat pakai inian. Waduh akhirnya bawa ke rumah sakit. Udah vaksin belum bokap lo? Belum. Lo kena udah vaksin? Belum vaksin. Oh, belum vaksin. Kan gua kena dulu baru vaksin. Iya. Terus baru dibawa ke rumah sakit. Wah itu gua bokap kena, nyokap kena, adek kena. Jadi bokap gua tuh disimpan di IGD, kagak ada yang nemenin, Cing. Masa disimpan sih ngomongnya lo? Dia di sepatu. Di apa ya? Ini namanya?
ditaruh sama aja. Kesana. Di apa ya enak ya? Di hidang. Di apa ya? Di apa ya? Ditempatkan. Nah, lebih manusiawi ya. Iya. Ditempatkan di jadi, IGD. IGD apa UGD? IGD. Kalau IGD itu adalah instalasi gawat darurat. Nah. Kalau UGD? Unit gawat darurat. Kalau IGD itu cuman buat install. Kalau UGD itu buat unit. Cuman buat unit. Penjelasan yang tidak menjelaskan. Definisi yang menimbulkan pertanyaan. Ya itulah IGD, disimpan di IGD ditempatkan dong, ditempatkan di IGD. Bokap, nyokap, adek kena. Jadi ditempatkan di IGD, handphone mati sendiri, Cing. Kagak ada yang nemenin. Karena kagak ada yang bisa pada positif. Oh, di keluarga lo. Iya. Okay. Keluarga inti kena, terus keluarga bokap juga pada lagi kena juga. Di rumah tapi di kampung sono yang di Sape itu pada kena juga. Jadi bokap tuh sendiri. Wah, itu dan dropnya lagi tuh feeling gue ya, karena pas beliau mau dibawa ke IGD, pas dijemput ke rumah, kan dijemput pakai ambulan. Dijemput ke rumah. Pas banget ambulan datang, ditelepon dari keluarga dari Sape. Nenek meninggal, orang tua bokap. Orang tua bokap meninggal, ditelepon langsung, ini meninggal gitu. Ya akhirnya ambulan ditahan dulu bentar, kata mama. Biarin suami saya ngeluapin kesedihannya dulu. Gitu. Akhirnya nangis dulu sekitar berapa menit baru akhirnya dibawa. Dia kuat-kuatinnya jalan tuh, kuat-kuatin. Terus handphone dimatiin karena saat itu kan udah papa masuk IGD, terus orang tua meninggal, jadi bener-bener handphone di nonaktifin karena dia bilang males denger orang telepon, denger orang chat, memang bener-bener. Jadi kita nggak dapet ini tuh. Makanya update-nya dari mana berita bokap? Nah itu nggak tahu bokap itu kabarnya gimana, makanya gue sempet ngepost tuh ada teman di Bima yang ini nggak, yang dokter atau tenaga kesehatan di rumah sakit kota, gue sempet ngeposting gitu di Facebook, gue posting di Twitter, karena di Facebook gue nggak pernah posting apa-apa kan, sekalinya itu gue posting itu karena gue tahu di Facebook gue punya teman-teman orang Bima, teman-teman kuliah, teman-teman SMA. Baru tuh dihubungin, ada nih gini, baru dikasih tahu bokap nih gini, udah ada di IGD, cuman kasihan sendiri nih, nggak ada keluarga yang bisa nemenin. Ada, cuman mama positif, adek positif gitu, nggak ada yang bisa. Emang kalau sekeluarga berapa? Sekeluarga kan kita 5 bersaudara. Jadi 5-5-nya saudara. 5-5 saudara. Ada sih yang satu tetangga. Ya iyalah kan 5 bersaudara, 5-5 saudara. Masa ada saudara, ada saudari sih. Ya, gitu kan. Berarti 5-5 berarti 3 orang anak, 2 enggak, 7 total. Iya dong. 5 anak. Saudara, harusnya lu 7 bersaudara. Lu nganggap bapak ibu lu bukan saudara lu. Kan kalau saudara kan brother sister gitu kan. Masa bokap nyokap gua anggap brother sister, saudara perempuan, saudara laki-laki. Iya kan? Ya bukan juga ya. Iya. Kalau 7 bersaudara itu artinya anak-anaknya ada 7. Anaknya ada 7. Oke. Gitu. Ya lo 5 bersaudara plus 2 orang tua, bapak dan ibu gitu. Jadi gua merantau di situ. Enggak, yang kedua merantau juga, tinggal Tangerang. Mana? Di Geraha. Jadi ada TK tuh berbelok kiri. TK apa? TK apa gitu namanya ya tuh. Lo terganti TK udah SD. Kagak, TK aja kagak mungkin jadi SD. Anak-anaknya iya jadi SD. Kalau TK aja tetap TK. Tetap TK. Ya pokoknya tinggal di TK belok kiri dah. Iya, TK daerah Geraha Raya tuh. Yang ketiga kuliah di Malang. Oke. Yang jurusan apa dia ya? Fadli ya? Bukan, elektromatika. Wah. Elektronika dong. Elektromatika. Iya. Tahu udah cerai. Elektromatika cerai jadi tinggal elektro doang. Elektronika. Terus yang keempat itu. Enggak, gue pertama. Oh, lo pertama? Gue pertama. Lo anak pertama? Anak pertama. Satu-satunya? Iya dong.
Lo anak pertama satu-satunya, nggak ada lagi keluarga. Iya, kalau gitu kagak usah dijelasin. Orang juga udah paham sih. Anak pertama satu-satunya, anak kedua satu-satunya. Yang Tangerang. Yang ketiga nih enggak satu-satunya. Karena ada lagi kayaknya yang lain. Yang lagi dia iya pasti satu-satunya semua enggak. Anak pertama ada lo yang kita bisa punya anak pertama 2, kalau istrinya 2. Oh iya itu betul. Iya. Cuman satu-satunya semua. Satu-satunya. Yang keempat ini yang ada di Bima SMA. Yang kelima pesantren di Malang. Gitu. Jadi tinggal dia nih sama. Emang berarti keluarga lo perantauan ya memang ya? Iya. Orang gua kan itu yang waktu itu gue ceritain yang gua keliling-keliling. Yang dari lahir Surabaya, TK di mana, emang gitu. Jadi lahirnya aja beda-beda. Gua di Surabaya, yang kedua di Jakarta, yang kedua di Lombok, Mataram, yang ketiga Jakarta, keempat Bima, kelima Bima. Yang keempat Bima aja nih beda nih yang keempat sama kelima. Beda tempatnya? Beda rumah. Gitu. Iya. Oke, tinggal si yang keempat nih. Tinggal si keempat sama nyokap. Pada positif dua-duanya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, gue minta tolong buat nyalain handphone bokap. Bokap nyalain handphone segala, akhirnya baru tuh gue nanya gimana Pak, cuman ya doain aja gitu. Terus gue minta tolong tuh ke rumah sakitnya gimana ya Bu, nyokap bisa nemenin nggak ke rumah sakit, bisa ini nggak? Oh ya udah bisa gitu, bisa buat nemenin ke IGD ini, tapi paling harus pakai masker segala macem gitu. Tapi di IGD yang COVID doang tuh. Akhirnya masuk nyokap. Pas masuk itu hari setelahnya kan. Setelah apa? Hari setelah masuk bokap, setelah bokap masuk H+1 nyokap lo bisa masuk. Nyokap gue bisa walaupun masuk. Walaupun dalam keadaan positif. Karena sama-sama positif. Iya, itu juga gue yang minta tolong, gue yang ngomong sama orang sono kan. Masuk nyokap. Terus bokap gue ngomong gini tuh ke nyokap. Papa ditaruh disimpan di sini sampai meninggal ya. Ditempatkan di sini. Tapi waktu itu ngomong gitu, Papa disimpan di sini emang sampai meninggal ya, ngomong gitu bokap. Gitu. Kok ditinggal sendiri sih gitu. Gitu bokap gua. Nyokap lu ngomong iya? Enggak. Nyokap gua aduh gimana ya. Yang enggak lah nyokap gua tuh sedih langsung ngomong di grup. Nih Papa ngomong begini gitu. Gue langsung pesen tiket berangkat gue ke Bima untuk nemenin bokap. Kok boleh? Karena gue nggak ke dalam. Jadi gue tuh ada kaca. Nah bokap tuh di ruang isolasi. Nah gue tuh dari luar buat ngeliatin. Bisa liatin dari jauh ya, kayak di story lo yang dari jauh. Iya. Gitu. Iya di foto-foto ini masih ada gue fotonya. Mana lihat coba. Waduh itu bener deh Cing. Rumah sakitnya juga kayak bisa gue kagak tega bener bokap gue di situ tuh. Gue setiap malam tuh ngeliatin dari kaca situ. Karena harus naik dulu baru kejauhan ya. Baru turun. Kalau kagak naik kan kagak turun. Nyari bulan ya, di bulan ya. Nyarinya biasanya di mana sih bulan ya? Di search aja. Bokap. Emang nggak ada. Oh ini. Kalau di gue kali ada gak? Nggak ada dong, yang ada di sini doang. Iya. Nah nih kumpulan foto-foto gue waktu ngurusin bokap. Kan lo bisa bikin albumnya. Iya tapi belum dibikin. Nih, jadi posisinya nih gini Cing. Nih, ini nih ventilasi buat ngeliat bokap. Lo naik di sini? Naik di kursi sini nih. Nah gue tuh tiduran sini. Nah ini outdoor nih Cing langsung. Hah? Outdoor langsung. Ini makan ada motor nih. Ada sadel ya. Mantar tambahin ini man. Oh ke cover ya? Iya. Bisa emang. Kelihatan ya? Nah itu jadi gue nengokin di situ. Yang gue lihat tuh cuma saturasi bokap. Kelihatan karena saturasinya dihadapi monitor ini oksigennya dihadapinnya ke kaca nih. Ini ada yang pas bokap pas ini. Emang lu nyampe tuh? Apa lu ngeliatin juga pakai ini? Apa? Pakai handphone. Ngeliatinnya ya? Ini enggak, gue nyampe Cing. Nih. Ini nah, ini proses ini nih. Proses mana sih bukan yang ini loh, ntar jangan video yang lain ya. Kenapa? Iya.
Nih tuh, bokap gue tuh. Jadi gue ngeliat dari situ terus gue foto. Jadi monitornya emang dihadepinnya ke arah kita, keluarga yang di luar. Itu emang caranya begitu ngeliatnya? Ngeliatnya gitu, nilai 82 tuh saturasinya. Nah, maksud gue itu memang prosedurnya gitu. Prosedur apa? Untuk ngelihatnya itu. Iya. Jadi orang udah biasa gitu ngeliat lo gitu. Biasa. Dokter-dokter dan tenaga-tenaga Dokter-dokternya iya. Biasa. Dah. Orang ini kan sebelahnya ini, Cing. Yang sebelahnya ini tempat perawat, ruang perawat. Ruang perawat sebelahnya. Itu isi itu bokap lo sendiri? Iya, jadi bokap sendiri. Jadi cuma ada tiga kamar, 3 isolasi COVID. 1, 2, 3 di situ. Penuh ya? Penuh, waktu itu penuh banget. Emang pas lagi rame-ramenya sih. Iya, dan di rumah sakit itu, di rumah sakit yang kota itu, selama gua ada di situ, yang orang ngisi karena meninggal. Maksudnya? Bukan karena dia sembuh. Pergantiannya. Oh, orang keluar dari si IGD itu, instalasi gawat darurat COVID. Bukan, ini bukan. Jadi udah IGD terus masuk ke isolasi COVID. Oh. Ini isolasi COVID. Ini isolasi COVID. Masuk keluar dari situ karena meninggal. Karena banyak yang meninggal. Gitu. Nih, tuh, ini gue tempat tidur, ini Cing. Lo tidur di situ tuh? Iya. Selama sebulan? Enggak sih, jadi kadang gue pulang jam 4, jam 5 tuh kan subuhan ngecas handphone. Ntar jam 10 pagi kadang gue balik lagi. Nggak ada ngecas handphone? Kagak ada, Cing, ini. Gue takutnya ngecas handphone, jekrek, oksigen semua orang. Waduh. Serem kan? Pikirannya lo jauh ke depan. Masa ngecas handphone aja jatuh? Iya takut. Mungkin aja ya? Iya mungkin aja kan, mungkin bisa aja. Ya. Udah kelewat berapa waktu gara-gara lo. Kata toilet juga susah ya lo? Nah itu kan akhirnya di kota tuh, Cing. Pindah ke yang rumah sakit kabupaten. Di situ yang susah toilet. Yang susah toilet tuh gue waktu itu yang di situ. Dan itu yang di ICU non COVID. Kalau ICU COVID, perawatnya kenal sama gue. Jadi gue boleh di depan dia. Boleh, bukan boleh di depan dia. Masa setahun jadi ada toilet gara-gara dia? Boleh pakai punya perawat. Gitu. Jadi boleh pakai punya perawat. Kencing di burungnya dia. Enggak, maksud gue karena dulu pernah Regen cerita batu ginjal. Buka, ya gara-gara batu ginjalnya dia nih. Udah belum sih lo kemarin? Belum cerita kan, baru kemarin di ini kan. Iya enggak, maksudnya udah di itu belum? Udah ditembak, udah. Udah ditembak. Udah. Jadi lagi ngomong-ngomong ini ternyata dia punya batu ginjal. Ditanya-tanya kenapa, salah satu penyebabnya mungkin karena waktu di Bima nahan kencing. Sering banget nahan kencing. Iya. Kenapa ditahan-tahan? Karena kalau mau kencing jauh dari rumah sakit tempat bokapnya dirawat. Jadi dia harus keluar dulu rumah sakit. Iya. Ada ada musola Kodim. Ada musola Kodim di situ. Dari baru kencing di situ. Karena di rumah sakitnya itu ada, cuman kata gue belum pernah kesana. Nyokap bilang gelap dan pintunya rusak. Itu apa ininya. Nah kalau malam kan serem banget gue kencing di situ. Kalau di musola itu? Kalau di musola itu bersih, rame. Cing. Rame juga. Depannya ada jual balon, buku-buku gitu. Yang enggak lah, sepi juga. Cuman lebih terang gitu, Cing. Cuman lebih terang, lebih kencingable lah. Anjay. Kencingable. Lebih proper lah. Lebih proper lah. Untuk dikencingin. Sama aja sebenarnya. Iya. Nah kalau yang lo bilang punya kenalan perawat. Nah iya, itu perawatnya pada kenal sama gua, kancing. Waktu di mana? Itu jadi dari kota nih. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Itu, nah itu ada kamar kosong, bokap gua masuk situ. Di situ. Nah, di situ tuh kebetulan dokternya itu teman gua. Nah, dokternya tuh kenalin lah sama perawat-perawat. Nah, perawatnya ternyata kenal juga sama gua. Akhirnya akrab tuh kita. 3 minggu gua sama mereka nongkrong segala macam. Nah, toiletnya mereka itu ada. Jadi di ruangan mereka tuh ada toilet. Nah, gua tuh kencing akhirnya di situ semua. Nah, lo harus ke Kodim karena apa? Itu yang pas pindah ke ICU non-COVID. ICU non-COVID. Tapi gue mau ke situ lagi ke yang ICU COVID? ICU COVID udah susah. Bukan udah susah, serem sih.
karena itu emang protokolnya lumayan ini ketat juga. Jadi bokap lu berapa kali pindah ini sih? 3 kali. Tadinya mau ke 4, mau ke VIP biasa. Cuman udahlah di rumah aja gitu. Dari ICU non COVID langsung pulang. Dan pertama ke rumah sakit. Kota. Masuk ke IGD. IGD dulu, IGD, terus ICU COVID yang di kota, terus ICU COVID kabupaten. Habis itu negatif, ICU non-COVID kabupaten. 4 berarti. 4 dari IGD, karena dihitung IGD-nya kan. IGD dihitung. Nah iya itu 4. Buset, udah lama banget ya. Sempet ini Cing, gara-gara oksigen tuh kan bermasalah beberapa hari kan. Jadi wah pokoknya oksigen tuh selalu diturunin gitu, gara-gara untuk memperpanjang kebutuhan oksigen orang-orang di rumah sakit kan. Sempet dari pihak rumah sakit tuh ngajuin bahwa udah bokap dirujuk aja deh gitu ke Lombok, ke rumah sakit provinsi. Pertama gara-gara itu nggak tahu ya. Kalau Bima apa? Apanya? Kabupaten dong. Kabupaten. Bima tuh kabupaten dan kota, ada kota Madianya juga. Oh, yang pertama kali itu ke kota lo. Pertama di kota. Terus yang itu kabupaten. Tadi mau dirujuk ke ini karena nggak ada perkembangan. Terus juga dibilang nih oksigennya karena kita nggak bisa menuhin oksigen kebutuhannya. Jadi kita nggak bisa kebutuhan oksigennya. Bukan oksigen yang dibutuhkannya. Ya. Tidak bisa memenuhi oksigen yang dibutuhkannya. Atau tidak bisa memenuhinya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan olehnya. Yaitu adalah bokap. Yang bernama Saifuddin yang enggak pakai Rakelna. Apa? Saifuddin loh. Bakelna. Enggak pakai Bakelna. Kan bapaknya. Bapak Kelana Buana. BKB kalau mau. BKB jadinya. Iya. Bapak Kelana Buana. Iya. Sampai mana tadi? Sampai BKB. Bukan. Sampai oksigen kebutuhannya mau dirujuk ke Lombok. Karena kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Jadi nggak bisa yang namanya latihan turun oksigen. Jadi kan harusnya turun dulu 60 turun 50 turun. Nah tadinya itu udah bagus, cuman mau turun tuh nggak bisa karena akhirnya kita mau ini diturunin langsung ke 30, akhirnya jebol lagi saturasinya. Udah 93 nih, 92, 93, tiba-tiba oksigen karena kebutuhannya ini diturunin dari sentral, turun lagi 87, 86 gitu. Akhirnya udah rujuk aja. Cuman kan nggak bisa karena bokap gua kan harus pakai ini dengan kekuatan yang 60 itu HFNC. Sedangkan mobil ambulan nggak mungkin bisa pakai HFNC karena HFNC itu harus pakai pakai oksigen sentral. Di ambulan nggak bisa. Ambulannya belum ada kali. Maksudnya kalau di ambulan gue nggak tahu. Nah itu gue nggak tahu, kurang paham sih ya. Tapi itu nggak ada. Jadi dia cuman rumah sakit itu cuman bilang kita sediain 4 tabung buat sampai ke sono. Jadi makanya double. Jadi 2 tabung disatuin gitu. Jadi kan dimasukin gini. Jadi pakai gini. Jadi tapi dari 2 tabung sumbernya. Tadinya mau digituin. Cuman gue bilang, aduh, gue ngobrol sama dokter. Wah kayaknya nggak bakal kuat gitu karena ini 60 kalaupun pakai 2 tabung itu nggak bakal maksimal, paling dapetnya di 20 atau 25 karena 1 tabung tuh 15 liter per menit. 15 liter per menit. Makanya kalau 2 tabung paling nggak mungkin 30, paling 20 atau 25 gitu. Kok nggak pakai 4 nggak bisa kan, ya ribet juga Cing, dan kebutuhannya banyak, jadi bawa tabung doang ntar nggak jadi bawa bokap gua. Kalau misalkan 4-4-nya dalam mobil, nah bokapnya mana nih, tabung semua gitu. Iya gitu. Akhirnya tetap dah di IGD. Akhirnya tetap di situ. Gua udah sempat ditawarin sama dokter kalau mau mending pakai pesawat jet ke Jakarta, ke Lombok. Udah nyari gue Cing. Udah nyari sampai manajer gue juga gue mintain tolong buat nyariin jet kalau bisa endorse, gue bilang gitu. Sumpah gue pikirnya kalau bisa tuker ini dah, bilang gitu. Gue bikinin konten gitu. Dapat waktu itu rata-rata sekitar 450 sampai 500 juta ke Lombok. Itu yang didapat pesawat jet, terus ambulan dari ambulan enggak deh kayaknya, cuman perawat, 2 perawat sama 1 dokter sama ICU. Yang ada di jet. Yang ada di jet.
sama ada ICU. Dan itu beda. Jadi ICU di jet. ada ICU di jet. Jadi itu beda lagi, Cing. Covid sama non Covid beda harganya. Kalau yang non Covid itu sekitar 400 juta, Covid nambah 50 juta. Nambah gocap. Dari Bima ke Lombok. Dari Bima ke Lombok. Kalau ke Jakarta lebih mahal lagi dong. Ke Jakarta mungkin cuma beda 100-200 paling, 600 atau 700. Ya? Apa? Ya segitu berapa sih? Iya, paling cuma 100-200 juta gitu ya elah. Maksudnya ya tinggal jual lagi ya satu kan gitu. 100-200 sampai Jakarta. Cuman kalau jet itu jadi yang ribet itu adalah pengurusan dokumennya, karena kita harus izin ke bandara, terus habis kan itu dia yang ngurusin. Nah iya, tapi harus ada bawa penumpang Covid, harus izin dari Pemprovnya, Pemdanya gitu. Oh, boleh nggak nih penumpang Covid? Iya, bisa nggak nih mendarat di sini gitu, Cing. Wah itu gue kuncian gue kalau misal duit dan nelponnya Jalwi saat itu. Gue udah WhatsApp beliau tuh. Iya. Assalamualaikum Pak Haji nih, saya mau minta tolong ini yang saya minta tolong bener nih, nggak saya kemungkinan bokap nih mau dirujuk, jadi saya mau nyewa jet sekitar 400 juta nih, 450 juta gitu. Saya mungkin akan minjem beberapa uangnya. Ya sekitar 390. Nah, ini dia nih. Ini enggak jet. Oh bukan. Ini sepertinya nih Boeing 738. Kan 737 ya. 378 penipuan juga. Penipuan. Emang ada penipuan rumah? Hah? Nanti kita masuk ke rumahnya ya. Kita masih ngomong. Soalnya belum jadi kan rumahnya. Iya. Jadi ntar aja masuk ke rumah. Iya, bukan dong. Masuk bahasanya ke bahasan. Oh, bahasa rumah. Iya. Dia lo udah WA tuh Pak Haji tuh. Kata Pak Haji, saya siapkan saudara. Dia kan balasnya gitu. Saya siapkan saudara, dia bilang. Berapa butuh saudara? Udah gitu dia. Terus nanti Pak Haji sabar gitu. Karena gue belum kayak dia yang minta dia disuruh beneran, sabar. dia udah nanya sabar dia udah minta, udah mau transfer. Saya transfer berapa saudara, dia bilang gitu. Waduh, gue bilang aduh bentar Pak Haji, bentar ya, ntar lu, saya tapi masih mau ngobrol lah sama dokter, sama ini, sama keluarga. Terus kita ngobrol, gue ngomong gini, ini kan yang masalah tuh oksigen gitu. Gimana kalau misalkan ini duit jet gue kasih ke rumah sakit, beliin tabung oksigen, gue bilang gitu. Jadi yang kepake bukan cuma buat bokap gue doang, ini bisa buat yang lainnya gitu. Gue punya link di Surabaya, gue bilang gitu. Gue ada dapat di Surabaya satu tabung itu gue dapat harga sekitar 6 juta atau 7 juta. Yang gede, ya. 6 juta apa? Padahal di sini waktu yang zaman itu yang kecil 3 aja, juta. Gue beli 3 jutaan tuh. Iya. 6 juta gue dapat di Surabaya. Cuman ongkos kirimnya mahal. Kalau misalkan mau, gue tanyain ya sama orang sono nih. Gue bilang gitu, Cing. Itu dapat. Cuman ribetnya tuh harus permintaan dari rumah sakit. Katanya buat minta tabung. Ya, karena kebutuhannya banyak. Kalau gue takutnya disangka orang nimbun kan. Kalau gue yang minta kan. Wah, ya udah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai Bupati Bima yang nelpon gue. Bupatinya bisa, Cing. Gue tuh kemarin udah kayak ini, Cing. Udah kayak, lu tau film Vincenzo gak? Iya. Yang dari itu, yang Spanyol. Spanyol. Drakor. Iya. Yang dari Itali. Kagak, iya dari Itali. Pengacara mafia Itali dia. Tapi orang Korea. Pindah. Iya, nah, gue tuh kayak gitu. Gue kayak dari mana lo? Jauh banget, nggak mirip lo. Dari ya bukan mukanya. Iya. Tapi pakai jasnya. Di sono kan gue pakai jas mulu. Bukan jas hujan. Jas kidding. Jadi gue mana-mana bercanda gitu. Nah, jadi gue kayak gitu, Cing. Jadi gara-gara postingan gue ngomongin oksigen, ngomongin apa, gue dihubungin sama orang dari Kemenkes. Kemenkes. Dari Jakarta Pusat. Dia itu apa sih kemarin tuh asisten, kalau gue cari di nomor ya, dia tuh asistennya Luhut. Salah satu asistennya Luhut. Bapak Luhut. Terus orang dari Pemprov, staf ahli Pemprov, staf ahlinya gubernur. Berarti itu Satgas Covid. Kemenkes kan di bawah.
Pak Luhut tuh. Iya, kayaknya gitu. Itu ya. Entah dia pindah, gue soalnya nyari di get kontak, Cing, ini orang siapa gitu. Jadi ada orang hubungin gue cari di get kontak, terus yang gue lihat tuh ya itu Humas ini gitu. Terus kayaknya nih, tapi dia kayaknya orang Kemenkes dibilang, dia bilangnya dari Kemenkes. Itu terus ada orang dari provinsi, Pemprov ngehubungin gue. NTB, gara-gara masalah itu tuh. Wah bener tuh, gue dihubungin kan, Mas Rigen ini gimana oksigen emang beneran menipis gini? Ya menipis gini. Gue pokoknya ngejelasin apa yang terjadi di situ. Semua tuh, gue bener-bener wah udah ini. Akhirnya yang itu tuh, yang masalah oksigen itu bupati nelpon, Rigen gitu. Kita bukannya ini ya, tapi ini masalahnya oksigennya emang kita nggak punya tabung, nggak dapet tabung lagi gitu. Saya udah cari kemana aja, kalaupun ada saya akan bayarin berapapun. Waktu itu dia ngomong begitu ke gue. Tapi emang bener karena emang tabung nggak ada, tapi tempat pengisian ada. Tabungnya nggak ada. Tabungnya yang nggak ada. Gitu. Kan pakai tabung yang kosong gimana maksud? Tabung yang kosong di rumah sakit dibawa ke sana untuk diisi. Itu udah gitu, Cing. Jadi kan sekali botol 300. Jadi di sini ada nih, isi nih. Kan 12 jam dari Bima ke Lombok. Oh, ininya perjalanannya. Iya. Jadi nih tabung nih isi. Datang nih, bawa yang kosong. Bawa ke sono. Isi lagi, balik lagi, isi, ini bawa yang kosong, balik lagi. Mobil tuh muter gitu doang tuh. Sepanjang hari itu. Sepanjang hari. Begitu. Akhirnya nambah armada. Apa? Dia bawa apa, nyanyi apa? Apa? Nyanyiin apa? Pergi pagi pulang pagi. Nanti nggak kemana-mana dong. Pergi pagi pulang pagi. Tukang bubur ya dulu. Armada buat ngangkut tabung tuh kalau nggak salah gitu akhirnya tuh. Karena oksigen setelah masalah itu, setelah gua bilang masalah itu, sampai gua bilang begitu ke rumah sakit, ini saya ada nih duit, kalau misalnya saya pakai duit ini buat beli tabung gimana gitu. Nah yang di Surabaya nggak bisa, Cing. Karena kita nggak bisa nyebrang, susah, ribet gitu. Kagak bisa, udah gue usahain itu. Bawa tabung itu nggak bisa, harus bisa. Pakai kapal ya? Harus pakai kapal. Iya, dan kapal juga nggak bisa nyampe 1 hari, sekitar seminggu. Berarti itu ke Bali dulu gitu, ke Bali, terus dari dia Bali baru ke Krishna. Di oleh-oleh. Gitu. Mulu lo, Gen. Kagak, Cing. Iya. Soalnya gue bener dah, gue tuh ngurusin bokap gue sampai beliau sembuh, sampai beliau sekarang udah bisa ngomelin gue lagi tuh gue seneng, udah bisa. Seneng diomelin ya akhirnya ya? Akhirnya seneng. Bokap ngomel-ngomel lagi gitu. Karena gue ngerasa gila ya. Gue tuh udah dari yang ikhlas, dibikinnya tuh naik turun, Cing. Udah bagus nih, karena kan bokap saturasi udah bagus nih, jebol tiba-tiba dar 70, naik lagi. Sempat badai sitokin kan soalnya. Badai sitokin tuh yang apa sih itu? Badai sitokin tuh yang kena ke badai sitokin di Kobuser juga ya? Iya. Kalau badai sitokin, kalau dari penjelasan beberapa dokter yang gue ini dan gue baca di jurnal, beberapa jurnal. Anjay, jurnal. Ya, Cing Abdel. Ya, Rigen. Dari beberapa jurnal yang gue baca, Cing. Jadi badai sitokin itu adalah, ini kalau bahasa ininya, Cing ya, bahasa sederhananya ya. Takut gua nggak ngerti ya. Bukan. Apa? Soalnya itu yang dijelasin ke gua. Iya. Jadi antibodi virus tuh sebenarnya udah mulai melemah gitu. Dan antibodi kita juga udah semua udah kalah nih. Antibodi nih. Cuman ada satu antibodi ini yang kayak jagoannya gitu. Cuman dia membabi buta nyerangnya. Jadi dia nggak tahu nih mana teman mana musuh gitu. Jadi antibodi yang itu dia nyerang, mencoba untuk mempertahankan, tapi diserang gitu. Semuanya virusnya. Pokoknya. Nah virusnya itu ngumpet di paru-paru. Nah jadi dia nyerang paru-paru kita sendiri, antibodi itu. Jadi kayak nyerang paru-paru sendiri. Makanya beberapa tuh kayak ngerasa udah enakan, habis itu bahkan ada yang udah negatif, habis itu kena lagi badai sitokin itu. Itu jadi antibodinya nyerang diri kita sendiri, antibodi kita itu. Nah itu antibodi abang-abangan namanya. Apa? Antibodi abang-abangan disebutnya. Karena dia yang terakhir. Dia tuh sisa terakhir nih, cuman dia nih kayak dia nih antibodi yang wah pokoknya gue yang bakalan ini nih. Lu kenapa lu kayak misalnya nih ada anak kampung nih. Wah gue digini sama orang nih. Serius lu, kita serang kampungnya, diserang tuh, nggak tahu. Semua kampung diserang. Semua kampung diacak-acak. Nggak tahu ada saudaranya di situ. Nggak tahu ada saudaranya di situ. Nah itu dia tuh. Antibodi itu. Dia nyerang paru-paru kita sendiri. Bokap lo kena sumpah. Bokap gue kena, makanya itu obatnya pakai Actemra. Oke. Yang gue cari itu, yang harganya itu 200 juta, ada yang sampai puluhan juta. Paling murah gue dapat waktu itu 80 juta.
Itu dapat tuh lo? Dapat, tapi gua tuh sambil nyari gua WhatsApp Om Deddy. Makanya Om Deddy salah satu orang yang benar-benar ngebantu gua banget nih. Gua WhatsApp Om Deddy, gua kan mikir Om Deddy ini punya kenalan lah, orang Kemenkes kah atau orang mana kah gitu yang dia punya link lah gitu kan. Om Deddy kalau ada link gue butuh obat Actemra namanya gitu. Kalau bisa gue bayarin Om. Gue sih masih nyari-nyari juga nih kalau misalkan lu dapet yang murah atau gimana, gue bayarin dah gitu. Om Deddy oke siap Gen, gue cariin. Ternyata gue tuh hampir mau beli tuh yang 80, cuman gak jadi. Tiba-tiba bukan gak jadi, habis. Jadi dia tuh wah udah laku mas gitu. Om Deddy ngabarin, Gen cek grup. Dia bikinin grup, nggak tahu grup itu Indonesia Pasti Bisa. Di grup itu, nah di grup itu nggak tahu gue udah dapet obatnya, dapet di Binjai. Iya. Di Sumatera Utara dapat obatnya. Itu dapat dari orang yang keluarganya udah meninggal belum sempat dikasih Actemra. Gue dapet tuh satu. Harus kebutuhannya kan dua kali suntik, cuman gue dapet 1 vial. Itu nganterin akhirnya. Wah gila emang gue tuh Indonesia Pasti Bisa nih, gue bukannya promo ininya ya. Promo nggak apa-apa. Tapi mereka tuh keren banget tuh, Cing. Jadi mereka tuh kan kerjasama masih cepat ya. Jadi gue tuh dapat dipesenin pesawat malam itu untuk si Actemra ini. Untuk Actemra itu dipesenin dapat yang batik. Jadi pesawatnya nunggu beberapa menit gitu sampai dari Binjai ke bandara, terus bandara dibawa ke Jakarta, terus disimpan di kulkas bandara. Karena itu harus suhu 2-8 derajat Celcius. Disimpan di situ. Jadi dibawa ke Jakarta, disimpan. Nah, habis itu gue suruh asisten gue tuh si Arif yang biasa sama gue tuh. Dia kan orang Bima juga. Gue suruh, nih ada misi nih kita nih gitu. Kalau enggak dipukulin. Harus misi-misi. Ya, lanjut nih. Lanjut aja. Udah tuh. Langsung Arif gini-gini terus. Enggak. Sama perjalanan gitu karena dia ada misi. Perjalanan gini-gini dulu. Jatuhnya nari. Ya itu. Gue bilang, lu tolong bawain ini suhu harus 2-8. Jadi dia udah gue suruh dari dia ke rumah ngambil cooler box itu. Ngambil cooler box, terus dia ke bandara udah bawa es batu gitu yang gel gitu, tapi jadi yang lumayan lama taruh situ. Pesawat cuma dapat sampai Lombok Bima tuh kita nggak dapet karena kesiangan nyampenya. Jadi nggak dapet. Waduh gimana nih akhirnya gue suruh naik bis. Udah naik bis. Berarti yang bawa si Arif. Ditenteng terus. Naik bis, gue bilang gitu. Itu di mana tuh bawanya? Bagasi atau di itu? Ditenteng, disimpan di inian, chillernya ini. Chillernya pesawat? Memang udah bilang dari awal? Udah bilang, jadi dari orang dari Medan ke Jakarta juga, itu cuma iniannya doang, nitipnya ke pramugari gitu. Pramugari pilot gitu. Bawa sini terus bawa ke Jakarta terus si Arif itu yang ngurusin. Nyampe Lombok udah disambut sama orang, ganti lagi es batu. Orangnya itu Indonesia Pasti Bisa. Orang-orang mereka ganti es batu. Gimana mas jadinya mas? Udah naik bis. Oke kita antar sampai ini terminal. Dianterin ke terminal dia jalan lagi. Nah itu kan cuma 4 jam tuh. Jadi bisnya disuruh berhenti nyari tukang es batu. Mas berhenti mas, udah cair nih. Nyari lagi es batu, masukin lagi es batu. Terus nyampe di kapal si Arif tuh, ini dia ada mobil es krim, Cing. Kapal ngapain nih? Kan nyebrang sekali, Lombok Bima kan nyebrang. Oh nyebrang sekali, oke. Ya. Ada kapal es krim, mobil es krim, tapi dalam kapal. Jadi kapalnya disebut kapal es krim. Saking gak mau ngalahnya. Padahal udah tinggal bilang aja ya. Iya mobil gitu. Iya mobil. Iya. Nah itu dia sampai mas saya nitip nih mas gitu, tolong nih, saya tolong gini. Si Arif yang ngomong. Gitu. Tahu dari mana? Dia yang cerita dan dia fotoin. Lagi ngomongnya? Bukan. Apa? Lagi di dalam es batu, dianya enggak. Tapi cooler boxnya iya gitu. Di dalam si mobil. Di dalam mobil es krim. Difotoin, bang. Saya titip sini ya. Nih kan gua ini uang gua sakuin kan, kepake uang segini. Ya udah urusan duit mah enggak usah diiniin dah gitu. Ya, gampang lah gua
Tapi bener ya, Haji Alwi itu kuncian gue, bener dah. Ya Allah, setiap hari gue diucetin sama Haji Alwi, butuh apa saudara gitu. Tapi udah tuh dia itu kan apa es krim tuh ngasih gocap ke tukang mobilnya gitu buat nitip. Lanjut perjalanan, alhamdulillah tuh nyampe sono pun masih ada es batu, Cing. Dia tuh emang jago. Lu pakai apa? Buat apa tuh es batunya? Es batunya kan gue buat es teh. Susah banget mau nyari es batu segitu. Bukan es batunya tapi karena ada obatnya itu. Iya. Obatnya itu baru akhirnya disuntikin ke bokap. Alhamdulillah langsung enakan tuh, Cing. Dari situ udah tuh membaik ditambah ada obat dari Semarang, ada obatnya gitulah dikasih tuh. Namanya tuh Secretom. Secretom itu adalah dia tuh sel punca namanya. Dia tuh jadi masukin untuk memperbaiki sel yang rusak. Ya. Nah itu tuh katanya kalau di luar negeri katanya tuh orang tuh bahkan dia nyimpan selnya buat nanti kalau dia sakit itu bisa untuk memperbaiki. Nah itu namanya Secretom tuh. Nah itu juga dari Indonesia Pasti Bisa dikasih, nih coba kasih Secretom, nih juga udah ada penelitiannya, dikasih jurnalnya. Sebelum dikasih terus dokter gue diskusikan, gimana dok, aman gak nih Secretom gini-gini? Aman sih, nih juga gue tadi habis ngobrol sama beberapa dokter di grup gitu, dan katanya aman, boleh dicoba Secretom. Masukin Secretom tuh. Jadi itu bokap lo tuh membaik setelah dikasih itu? Tapi ini jangan disamain ya, karena nggak semuanya bisa sembuh dengan Secretom atau bisa sembuh dengan Actemra gitu. Mungkin itu obatnya, tapi ya nggak semuanya sama gitu. Karena kita harus lihat dulu kan kondisinya seperti apa, cocok nggak, harus diskusi lah sama dokternya. Karena habis itu pas ngeliat bokap gue sembuh dari yang kondisinya saturasi sempat sampai 49, orang-orang sebelah tuh pada nanyain keluarga-keluarganya itu obatnya gimana, dapatnya apa gitu, bisa nggak ini. Waduh, saya bilang ya kalau misalkan direkomendasiin sama dokternya minta tolong untuk cariin, saya cariin lagi, gue bilang gitu, saya bantu cariin. Tapi kalau dokternya enggak, saya nggak berani rekomendasiin gitu, karena harus dari persetujuan dokter. Gue bilang begitu. Dari situ akhirnya membaik. Karena itu tidak termasuk protokol penanganan COVID waktu itu ya? Tidak termasuk. Penanganan COVID itu cuma, nggak tahu ya Remdesivir tuh masuk apa enggak ya? Gue kurang tahu juga, Cing. Kalau nggak salah itu cuma antivirus, sampai antivirus doang. Untuk badai sitokin gue nggak tahu ada apa enggak penanganannya. Actemra kalau nggak salah ada masuk, tapi itu obat langkanya minta ampun, Cing. Kalau mau ngikutin gara-gara ya COVID. Gara-gara COVID jadi karena langka. Itu kalau nggak salah emang ini juga, Cing, harus impor apa kalau nggak salah. Jadi gue nggak tahu ya ini obatnya dari mana. Tapi kalau misalnya kita mau pesen tuh obat, kalau melalui yang benernya, pesennya tuh harus lewat rumah sakit. Rumah sakit pengajuan ke distributor provinsi. Distributor provinsi baru ngajuin ke pusat. Nah, pusat baru ntar ACC dikirimin. Misalnya minta 5, misalnya minta 10, dikasih 5 dapatnya gitu. Jadi nggak bisa dapat sebanyak itu. Iya. Tapi alhamdulillah dari situ enakan, sembuh, dan grafiknya meningkat terus. Tadi mau udah pasrah gue ngelihat saturasi. Dan sekarang udah bisa marahin lo lagi. Udah bisa ngomelin, udah bukan ngomelin ya, maksudnya ya kayak udah mulai kembali lah gitu. Kalau dimarahin gue belum sih, cuman adik-adik gue kemarin katanya dimarahin. Udah dimarahin. Jadi yang kan ngumpul semua, Cing, akhirnya, Cing, gue pulang, adek gue yang di Tangerang yang Geraha Raya yang rumahnya masuk TK itu juga pada dateng, karena gue udah ngomong tuh pulang ya, gue bilang gitu. Kita nggak tahu nih papa mau sampai kapan, pulang aja gitu. Seenggaknya semua dapat, pulang semua, ngumpul di rumah. Tapi gue karena duit juga udah kagak ada, gue izin pulang duluan. Tapi bokap udah enakan situ, gue izin pulang duluan. Sisa adik-adik gue, bokap gue pulang, nggak ada kerjaan, bangun rumah. Serius, Cing, lucu bener. Gak ada kerjaan bangun rumah? Serius, Cing, gue juga gak ngerti. Tiba-tiba bukan, Cing. Jadi awalnya tuh gue bilang, Pak, ntar kalau ini papa udah sembuh, kita ini yuk renov kamar mandi. Gue bilang gitu. Terus ini belum sembuh banget, tiba-tiba udah bangun rumah. Terus adek gue yang di sono jadi pada kerja ngurusin rumah semua kan. Ya, terus adalah biasalah kalau lagi pada sibuk-sibuk gitu, diomelin, adek gue curhat. Habis diomelin nih. Udah bisa ngomel nih. Ya udah syukur lah, seenggaknya papa udah bisa ngomel. Daripada kayak kemarin papa
ngap gitu, nggak bisa ngomong, bukan panggilan yang ngap, nggak bisa ngomong. Gue sempat masuk kan pakai APD, itu ngomong cuman apa ini gini, gitu. Capek deh. Tapi alhamdulillah karena udah sembuh. Banyak bantuan, Om Deddy, Arif, terus Dokter Reza pasti bisa. Iya, Dokter Reza tuh yang Dokter ngurusin Reza di tuh, sana. di Bima, itu dia ngurusin Pemerintahan kabupaten, kota segala macam. Provinsi semua bantu ngurus lah. Bantu ngurus semua. Iya. Ya alhamdulillah. Udah berarti orang baik memang selalu mendapatkan kemudahan juga dibantu oleh orang baik. Insya Allah. Amin. Ya jadi kan pelajaran lo yang waktu itu yang Tinderan gitu. Oh enggak. Nggak usah diulangin lagi. Karena gue sama mereka juga baik. Sama Tinder. Iya, sama yang dulu juga masih bukan berhubungan baik. Maksudnya enggak, jangan dilihatin ke sono, Cing. Enggak, maksudnya enggak yang kayak gua langsung blok atau gimana gitu, Cing. Iya, dia yang blok, cuman abis itu kan pas nggak ada dia gua unblock terus maaf ya gini. Maaf ya lagi. Iya gitu, soalnya kan kamu tahu sendiri kondisinya gitu. Kamu tahu sendiri istri aku. Belum istri. Belum istri. Masih kan sebelum Janur kan janur bendera kuning berkibar. Janur kuning, bendera kuning. Iya, janur kuning berkibar. Iya. Masih bisa ditikung. Iya. Cuman ternyata nggak, Indah emang kuat menjaga gua. Mantap gitu. Oke Regen, terima kasih sudah hadir di sini berbagi kisah tentang bagaimana corona dan badai sitokin ini jadi badai kehidupan juga buat. Wih, keren banget Cing Abde. Bridgingnya belajar sama Irfan, sama siapa? Ramzi. Irfan Hakim jago bridgingnya. Iya. Semoga badai sitokin ini bisa menjadi badai kehidupan yang sudah dilewati. Iya. Cing Abde. Ya, biarkan gue selesai dulu ya. Oh ya, sorry. Oke, terima kasih Regen. Sama-sama Cing. Sudah memberikan insight buat kami semua di sini betapa corona dan badai sitokin itu bisa menjadi sebuah badai kehidupan juga buat kita sebagai umat manusia. Tapi ingat kita juga punya istilah badai pasti berlalu. Badai supaya kelihatan bisa merangkai kata ya. Iya. Padahal udah aja ya. Seperti kata badai Krispati juga kan. Itu. Iya. Mudah-mudahan sehat terus keluarganya. Amin, Cing. Rumah juga cepet jadi. Ntar kita kalau lo mampir kesini lagi kita ngomongin penipuan rumah lu ya. Bukan penipuan, Cing. Nggak penipuan. Makanya gue tuh sebenarnya gue nggak mau nyebut penipuan. Tapi dia tidak menyanggupi untuk menyelesaikan rumah. Oh, oke. Gitu. Padahal tadinya menyanggupi. Tapi nyerah. Dibilang karena ada masalah ini itu. Cuman ya udahlah, gue bilang ya udah kalau gitu gue balikin duit. Akhirnya dia bilang mau dibalikin, cuman belum sih. Tapi gue percaya bahwa dia akan mengembalikan. Jika tidak, baru beberapa orang Bima akan menghampiri. Oke Regen, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Baik, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.